Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Guna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penilaian kinerja. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertiannya. Apa sih pengertian kinerja itu? Pengertian kinerja adalah penilaian kinerja. Performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasikan hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja merupakan metode pengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja juga dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 poin pentingnya. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Yang keempat, kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Kinerja yang jelek memungkinkan menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian dengan prestasi yang baik. Memungkinkan mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan secara informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia atau SDM, komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Yang kedelapan, kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan penempatan internal diambil dari diskriminasi. Yang ke-10 atau yang terakhir, tantangan eksternal. Terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Beberapa manfaat dari penilaian kinerja yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, sebagian besar pekerjaan berdasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya definisi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang kelima, penilaian memungkinkan penyedia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Kriteria penilaian kinerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama, hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, traits. Traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena ada dari ketiga kriteria yang ada. Traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasannya langsung. Jenis-jenis metode penilaian kerja. Yang pertama, metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu atau Past Oriented Evaluation Methods dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi pada masa depan. Metode penilaian ini berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Permasalahan penilaian kinerja. Yang pertama, bias penilai. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai. Bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan, dan lainnya. Halo effect. Halo effect adalah opini pribadi atau subjektif penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang salah. Sebagai contoh, jika seseorang menilai menyukai seseorang karyawan, maka opini tersebut bisa mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu. Masalah ini sering meringankan atau memberatkan ketika para penilai harus menilai karakter kepribadian teman-teman mereka atau seseorang yang sangat tidak disukainya. Yang ketiga, central tendency. Central tendency, kondisi penilaian dilakukan tidak secara komprehensif. Yang keempat, strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Yang kelima, resensi. Resensi adalah penilaian dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tetapi juga tentang memberikan arah, motivasi, dan sumber daya bagi karyawan untuk berkembang serta membantu organisasi mencapai visi dan tujuannya. Berikut video materi yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.